Halo semuanya, kembali lagi di channel Wi-Fi. Hari ini kita akan membahas kenapa negara tetangga kita yaitu Thailand tidak pernah dijajah dan tidak punya hari kemerdekaan. Mari simak video ini guys, check it out. Seperti yang kita tahu, banyak sekali negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu didatangi oleh bangsa Eropa, atau bangsa Eropa itu datang untuk menjajah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Bahkan bukan hanya negara ataupun bangsa-bangsa yang ada di Eropa saja. Orang-orang seperti Asia Timur, khususnya Jepang, itu juga salah satu negara superpower yang suka menjajah negara-negara kecil lainnya guys. Contoh penjajahan yang dilakukan di negara Asia Tenggara itu ada Malaysia dan Myanmar yang dijajah oleh Inggris. Makanya kalau kita lihat itu banyak sekali orang Myanmar dan orang Malaysia khususnya itu pasti mahir berbahasa Inggris guys. Bahkan di Malaysia sendiri bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa wajib yang ada di sana. Ada juga Vietnam, Laos, dan Kamboja. Mereka ini dijajah oleh Perancis. Sedangkan negara tercinta kita Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, kenapa Thailand ini tidak dijajah ataupun mereka ini lolos dari penjajahan guys? Bahkan kalau kita lihat dari peta itu negara Thailand ini adalah salah satu negara yang strategis posisinya di peta dunia. Bahkan negara Thailand ini tidak mewarisi budaya-budaya yang ada dari Eropa guys. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya penjajah itu datang ke suatu daerah ataupun ke suatu negara, mereka yang pertama pasti menjajah ataupun memperbudak warga ataupun masyarakat yang ada di sana, serta meninggalkan jejak budaya dan juga trauma yang mendalam. Nah, Thailand ini unik karena mereka sampai saat ini masih kokoh dengan kebudayaan mereka sendiri. Bahkan di sana guys, kalau kalian perhatikan itu tidak ada yang namanya campur tangan budaya luar. Mungkin kalau sekarang di era modernisasi sudah terlihat pengaruh-pengaruh budaya luar, namun kalau kalian lihat dari peta sejarah ataupun dari sejarah, Thailand ini adalah negara yang memang kokoh dari segi kebudayaan mereka sendiri guys. Negara Thailand sendiri sejak abad ke-19 telah terkenal sebagai salah satu negara ataupun kerajaan yang makmur guys. Di mana pada abad ke-19 Thailand ini sudah menjadi ataupun sudah memiliki sistem suksesi yang sudah sangat mantap. Thailand juga mampu mengeksploitasi persaingan dan ketegangan antara Indo-Cina guys, dimana saat itu Perancis dan Inggris sangat mendominasi. Mari kita berfokus kepada pemerintahan Thailand, apa saja yang mereka lakukan hingga mereka jauh dari para penjajah guys. Dulunya kerajaan Thailand itu adalah kerajaan yang makmur seperti yang kita ceritakan tadi guys, di mana mereka adalah pusat dari perekonomian yang berada di sekitar Sungai Chao Phraya. Nah, sungai ini adalah salah satu pusat perdagangan dunia. Logikanya, karena Sungai Chao Phraya ini adalah tempat yang strategis, harusnya mereka ini sudah menjadi sasaran empuk negara-negara seperti Prancis dan Inggris guys untuk mereka jajah. Tapi Thailand ini punya banyak strategi untuk menjauhkan hal tersebut dari negara mereka guys. Nah, kita flashback sedikit ke masa lalu, di mana pada saat itu Thailand ini masih menjadi kerajaan yang memang absolut. Thailand itu dulu bernama Siam ataupun dibacanya Siam guys. Mereka itu terletak di salah satu wilayah di Ayutthaya yang berdekatan dengan Sungai Chao Phraya tadi guys. Ayutthaya ini dikelilingi oleh kanal-kanal kecil sehingga waktu itu mereka mendapatkan julukan sebagai Venezia dari Asia ataupun Venezia dari Timur guys. Nah, kalau kita tahu kan Venezia ini adalah salah satu sungai yang ataupun kanal yang ada di Italia. Jadi kalau bisa kita artikan, Sungai Chao Phraya yang ada di Thailand ini adalah mirip-mirip dengan sungai yang ada di Italia tadi. Jadi itu seperti Thai tea rasa Americano. Sayangnya pada peperangan di tahun 1765 sampai dengan 1767 dengan Burma, Ayutthaya ini musnah guys. Nah, walaupun beberapa tahun kemudian lahirlah kerajaan yang bernama Thonburi yang bertahan selama 15 tahun dari tahun 1767 sampai dengan tahun 1782. Nah, jadi Thonburi ini memindahkan pusat pemerintahannya yang tadinya itu di Ayutthaya menuju ke Thonburi Mahasamut.
yang kalau sekarang itu menjadi kawasan di dekat Khao San, guys. Nah, kawasan Khao San ini adalah tempat yang sekarang menyediakan banyak sekali hiburan di Thailand. Kalau di Korea ini seperti di Gangnam lah. Nah, jadi kan setelah memimpin selama 15 tahun, Thonburi ini musnah. Akhirnya lahirlah kerajaan baru yang bernama Ratanakosin. Menurut teori, kerajaan Ratanakosin ini memindahkan lagi pusat pemerintahannya itu ke tengah-tengah pohon yang di dekat pohon zaitun, ataupun ke daerah yang di sana itu ada pohon zaitunnya, guys. Nah, dari situlah lahir nama Bangkok, guys. Dimana Bangkok sendiri berarti adalah pusat yang di dekat kanal yang ada di dekat pohon zaitun. Alasan kenapa Bangkok ini ditempatkan di sebelah timur Sungai Chao Phraya adalah untuk menghindari invasi orang-orang di Burma. Nah, selain untuk menghindari konflik ataupun peperangan dengan orang-orang Burma, mereka juga sadar kalau mereka itu akan menghadapi yang namanya Perancis dan kerajaan Inggris, guys. Nah, kerajaan Ratanakosin ini sudah punya strategi di mana mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari peperangan secara langsung dengan Burma serta mengantisipasi invasi dari Perancis dan juga kerajaan Britania Raya ataupun kerajaan Inggris. Nah, jadi kan setelah mendapatkan lokasi yang strategis tadi, kerajaan Thailand ini sudah mulai menyiapkan strategi-strategi lain, guys. Dimana diantaranya adalah mereka siap untuk melakukan westernisasi ataupun membaratkan diri, guys. Kala itu kerajaan Thailand sendiri dipimpin oleh Raja Mongkut atau Rama IV dan Raja Chulalongkorn atau Rama V. Inilah hebatnya pemerintahan Thailand kala itu, karena dengan westernisasi mereka semakin percaya diri untuk menghadapi invasi-invasi dari negara Eropa. Bahkan dengan persiapan yang matang tadi, akhirnya Thailand ini pun bisa membuat kesepakatan-kesepakatan dengan para negara-negara yang datang dari Eropa, guys. Salah satu strategi yang sangat terkenal adalah strategi Bowring ataupun perjanjian Bowring. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Raja Mongkut dengan Gubernur Hong Kong waktu itu, yaitu John Bowring. Mereka membuat kesepakatan untuk meliberalisasi perdagangan di luar negeri Siam, guys. Nah, berkat kecerdasan dari Raja Mongkut ini, akhirnya Sungai Chao Phraya kala itu menjadi salah satu sungai ataupun menjadi pusat perdagangan di dunia. Luar biasa. Sedangkan Raja Chulalongkorn atau Rama V ini dia mendapatkan pendidikan di barat, guys. Setelah berjanji pulang untuk memimpin Siam, dia berjanji juga untuk meniadakan perbudakan di sana. Di bawah pimpinan Raja Chulalongkorn inilah pembangunan infrastruktur yang ada di Thailand ataupun yang ada di Siam kala itu sangat meningkat pesat. Karena Raja Chulalongkorn ini berhasil melakukan negosiasi dengan negara barat, sehingga negara-negara barat ini mau membantu untuk membangun infrastruktur di Siam atau di Thailand. Mungkin kalian juga pernah dengar istilah yang mengatakan kalau Thailand ini tidak pernah dijajah karena mereka itu mengganti sepatu. Banyak yang berpikir kalau itu hanyalah jokes, tapi itu adalah kenyataan, guys. Dimana kala itu pemerintahan Siam atau pemerintahan Thailand meminta semua masyarakatnya untuk mengganti sepatu tradisional mereka menjadi sepatu ala Eropa yang lebih ke barat-baratan, guys. Jadi semua hal yang beredar di kalangan masyarakat tentang kenapa Thailand ini tidak dijajah dengan mengganti sepatu mereka itu benar adanya. Nah, jadi inilah contoh sepatu tradisional Thailand. Sepatu ini diganti oleh pemerintahan Siam kala itu menjadi sepatu yang lebih modern ala kebarat-baratan ataupun ala Eropa, guys. Hal ini dilakukan pemerintahan Siam kala itu agar ketika bangsa-bangsa Eropa ini datang untuk berdagang ke Siam atau ke Thailand, mereka melihat orang-orang Siam itu sudah sangat modern, nampak itu dari sepatunya, guys. Strategi tersebut terbilang sangat sukses, guys, dimana ketika para pedagang dari Eropa ini datang ke Siam, mereka melihat
sepatu masyarakat di sana sudah sangat modern. Jadi mereka berpikir ataupun mereka ini punya mindset kalau orang-orang di Siam ini bukanlah bangsa-bangsa tertinggal, tapi mereka adalah bangsa yang modern ataupun bangsa yang sama seperti bangsa-bangsa Eropa, guys. Akhirnya karena mereka menganggap orang-orang Thailand ini setara, mereka akhirnya sepakat untuk menjalin kerjasama perdagangan dan juga mau berteman dengan orang-orang di Siam. Nah, hebatnya lagi pada saat perdagangan ini sudah mulai aktif, Raja Chulalongkorn kala itu memberikan izin orang-orang Eropa, khususnya negara Inggris ataupun kerajaan Britania Raya itu untuk membangun pertambangan di Siam. Mereka juga mengizinkan untuk membangun jalur kereta. Sebagai gantinya, raja-raja ini diberikan hak ataupun diberikan kekuatan lah untuk memimpin ataupun menyuruh-nyuruh tentara-tentara barat, bahkan cenderung menjadikan mereka seperti bawahannya, guys. Luar biasa keren. Jadi setelah Raja Chulalongkorn ini memberikan izin pertambangan dan jalur kereta kepada Inggris ataupun kepada bangsa Eropa lainnya, bangsa Eropa ini sepakat untuk memberikan tentara-tentara mereka untuk dijadikan bawahan dari pemerintahan Siam atau pemerintahan Thailand kala itu. Mantap. Jadi di saat negara lain itu dijajah, negara Thailand justru menjadikan tentara-tentara barat ini sebagai bawahannya pribumi. Akhirnya pada tahun 1896, setelah melalui banyak sekali proses negosiasi, akhirnya Inggris dan Perancis sepakat untuk tidak menjajah Thailand, guys. Mantap. Mereka sebagai dua negara superpower itu sepakat menjadikan Thailand hanya sebagai negara pembatas di antara negara-negara yang mereka jajah. Nah, itulah yang menyebabkan Thailand sampai hari ini tidak pernah punya sejarah dijajah oleh bangsa Eropa, guys. Walaupun pernah beberapa kali pada Perang Dunia Kedua, negara Thailand ini dijadikan negara boneka, tapi tetap saja mereka tidak pernah mendapatkan predikat sebagai negara yang dijajah. Nah, dari proses yang panjang tadi melalui peperangan, westernisasi, negosiasi dan lain sebagainya, para pemerintah di Siam ataupun di Thailand kala itu sepakat untuk menamai negara mereka sebagai Thailand ataupun Tanah Kebebasan, yang berarti bahwa negara mereka adalah negara dari orang-orang yang bebas dari penjajahan. Walaupun sekarang sering sekali terjadi konflik internal di Thailand, tapi itu tidak pernah memecah belah mereka. Juga kalau kita menilik dari sejarah, Thailand ini terkenal sebagai salah satu negara yang sering sekali melakukan kudeta di dalam negaranya sendiri. Jadi negara Thailand itu sampai hari ini masih memiliki siklus untuk saling kudeta selama siklusnya itu 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali pasti ada kudeta di Thailand. Nah, kudeta yang paling berpengaruh adalah kudeta yang terjadi pada tahun 1932 yang kala itu menghasilkan Rama VII sebagai pemimpinnya, ataupun Rama VII ini yang setelah melakukan kudeta itu dia terpilih menjadi pemimpin Thailand, guys. Nah, Rama VII ini terkenal sebagai pribadi ataupun sebagai pemimpin yang sangat boros, guys. Dan bahkan dia menjadi salah satu pemimpin Thailand yang dikenal sebagai hal-hal ataupun sebagai pemimpin yang banyak sisi negatifnya. Hal tersebut pun berhasil mengubah sistem di Thailand yang tadinya itu monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Dan kudeta ini bahkan diberi nama sebagai kudeta tanpa adanya korban jiwa, karena memang kudeta ini terjadi begitu saja. Nah, setelah Raja boros tadi itu turun tahta, akhirnya tahta itu jatuh kepada Raja Ananda Mahindo, yang ketika diangkat menjadi raja itu masih berusia 9 tahun, guys.
Bayangkan 9 tahun sudah menjadi raja. Kita mungkin 9 tahun dulu itu masih ngejar layangan guys. Nah jadi itulah guys beberapa faktor yang menyebabkan Thailand ini tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Selain karena mereka menjadi negara yang terbuka, mereka juga jago dalam hal negosiasi serta beradaptasi, dan masyarakatnya itu mau mengikuti arahan dari pemerintahannya yang punya ide-ide cemerlang. Nah, karena tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun, itulah yang membuat Thailand ini tidak punya hari kemerdekaan di kalender mereka guys. Oke, cukup sekian untuk video hari ini guys. Bagi kalian yang ingin mengoreksi, menambahkan, ataupun kalian ingin merequest video lainnya, boleh berikan komentar kalian di bawah guys. Jangan lupa juga untuk berikan dukungan kalian kepada channel ini agar channel ini semakin berkembang guys, dengan cara menekan tombol subscribe, like, share video ini ke grup manapun yang ada di handphone kalian, dan nyalakan notification bellnya guys. Kami juga ada di sosial media lain, kami ada di TikTok dan Instagram dengan username @ubay_fy. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao.